Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Ramadhani dengan nilai 410.003 di kelas Sistem Masyarakat E akan membahas tentang tugas dari modul 4. Tugasnya adalah 1. Implementasikan RT laboratorium secara lengkap. 2. Terus setiap tabel isikan minimal 13 data. 3. Pada tabel persimpangan detail pinjaman untuk memiliki gunakan bayar relationship. Mana poin K dari tabel pinjaman barang dikombinasikan menjadi pribadi K. Ini adalah RD-nya. Dan yang pertama adalah kita membuat dulu database-nya laboratorium. Cara ke database laboratorium sehingga sudah terbentuklah database laboratorium. Dan cara mengimplementasikan adalah pertama-tama adalah kita harus membuat tabel dulu. Pertama adalah dari RD-nya kita membuat tabel jenis barang dengan query-nya create tabel dengan nama tabelnya, dia nama kolomnya, nama jenis, keterangan dan unit barang ID diikuti oleh tipe datanya pasal 50 teks semua serial dengan not null, sebagai not null, maksudnya not null ini adalah not null ini adalah tidak boleh dikosongin, sehingga jika dijalankan akan cepat. Kemudian tabel lab, create nama tabelnya lab dengan nama kolomnya, nama, deskripsi, dan lab ID diikuti oleh tipe datanya Varsal Text Small Series. Kemudian membuat tabel barang. Create nama tabelnya barang, diikuti nama kolomnya, nama seri, deskripsi, ID, dan ID. Diikuti oleh tipe datanya. Varsal Text Serial, Small Serial. Kemudian tabel dosen. Create tabel namanya dosen yang diikuti nama kolomnya, nama, name, dan dosen. Diikuti tipe datanya dan not null-nya. Kemudian membuat tabel kepala lab. Create tabel namanya kepala lab, diikuti nama kolomnya, tanggal mulai, tanggal selesai, status, tipe datanya date, pasal 50, nama 50, serial, semua serial. Selanjutnya membuat tabel UKM. Create tabel namanya UKM, diikuti nama kolomnya, nama UKM, keterangan, dan kepala ID. Tipe datanya Varsal, Text, dan semua serial. Kemudian membuat tabel slab. Create tabel namanya slab dan diikuti kolom name, nama, nomor HP, dan ID. Diikuti oleh tipe datanya Varsal, semua serial. Kemudian membuat tabel kegiatan dengan create tabel namanya kegiatan, diikuti oleh nama kolomnya, nama kegiatan, keterangan, mulai, tengah selesai, kegiatan ID, account ID, dan diikuti oleh tipe datanya Varsal 50, text, date, small serial, not null, ada not null juga, dan dimaksudkan jadi tidak boleh dikosongin. Kemudian membuat tabel peminjaman. Query-nya create tabel namanya peminjaman, diikuti oleh tanggal, nama kolomnya, tanggal pengajuan, tanggal keluar barang, dengan ID, dan atas. Yang diikuti oleh tipe datanya date, small serial. Ini juga ada not null. Sini dimaksudkan tidak boleh dikosongin. Kemudian membuat tabel pengembalian. Dengan create tabel pengembalian, tanggal diikuti kolom tanggal pengembalian dan tipe datanya date atau tidak dikosongin, pembelian ID, nama kolom ID, semua serial, betul tidak boleh kosong. Silahkan masuk ID tipe datanya semua serial, yang akan aktif. Kemudian buat tabel item pinjaman. Create tabel item pinjaman, namanya pinjaman. Kemudian nama kolomnya kondisi barang saat keluar, kondisi barang saat kembali, nomor seri, pinjaman ID, barang-barang ID, pengembangan ID, ikuti oleh tipe datanya teks, pasal 20, semua serial. Tabel dan database laboratorium. Nah, selanjutnya adalah query membuat foreign tabel barang dengan jenis tabel. Di .rd ini kata di mana barang ini mengambil data dari jenis barang, yaitu jenis barang ID. Sehingga jadinya query-nya
adalah alter tabel, nama tabel yang akan dijadikan variabel, set constraint, nama kolom primary key, foreign key, nama kolom foreign key, reference, nama tabel foreign key, dan kemudian nama kolom primary key. Sehingga di sini foreign key tabel barang dengan jenis barang adalah first constraint, nama tabel yang menjadi foreign key adalah jenis barang ID, dengan foreign key-nya jenis barang ID, dalam reference dari jenis barang, dan nama kolomnya primary key. Nah, terus kemudian query membuat foreign key tabel dengan tabel barang dengan lab. Nah, di sini barang mengambil data dari lab ID, sehingga alter tabel, nama tabel yang akan dijadikan foreign key barang, add constant, nama kolomnya, kolom primary key-nya lab ID, foreign key, dan nama kolom foreign key-nya lab ID, reference dari lab ini nama tabel primary key-nya, kemudian kolom primary key-nya namanya adalah lab ID. Dan query membuat foreign key tabel adalah lab dengan lab. Alter tabel, nama tabel yang jadi foreign key-nya adalah lab. Add constant, nama kolom primary key-nya adalah lab ID. Foreign key, nama kolom foreign key-nya adalah lab ID. Reference dari nama tabel primary key-nya adalah lab. Kemudian nama kolom primary key-nya adalah lab ID. Sama seperti yang lainnya, di sini karena kepala lab mengambil data dari dosen, dalam ID-nya yaitu dosen ID, sehingga ya seperti tadi alter tabel, nama tabel yang jadi kepala lab, as constant, nama kolom primary key-nya dosen ID, nama kolom kemudian foreign key, nama kolomnya adalah dosen ID, reference nama tabel foreign key yaitu dosen, kemudian nama kolom primary key-nya adalah dosen ID. Nah, setelah itu juga sama, query membuat foreign key tabel dengan pengembalian dengan aslab. Dan RT tabel pengembalian mengambil data dari aslab itu aslab ID. Setelah selanjutnya apa tabel pengembalian? As constant aslab ID, nama kolom primary-nya, dan foreign key nama kolomnya ID. Dan reference dari nama tabel primary key-nya adalah aslab dengan nama kolomnya jadi aslab ID. Yang lainnya juga foreign key tabel lab slab, alter tabel slab, yang add constant lab ID, foreign key lab ID dengan reference lab dan lab ID. Jadi membuat foreign key tabel dari kegiatan dengan UKM. Seperti tadi, karena kegiatan juga mengambil data dari UKM yang itu UKM ID, jadi alter tabel nama tabelnya adalah kegiatan, terus add constant nama kolom primary key-nya adalah UKM ID, foreign key nama kolom foreign key-nya adalah UKM ID yang reference dari nama tabel UKM, kemudian nama kolom primary key-nya adalah UKM ID. Juga foreign key tabel pinjaman aslab, alter tabel namanya pinjaman, add constant nama kolomnya aslab ID, foreign key nama kolom foreign key aslab ID dan reference nama tabel aslab dan nama kolomnya IP aslab ID. Dan query membuat foreign key tabel pinjaman dengan alter tabel pinjaman, namanya tabelnya ada constant nama kolomnya kegiatan ID, foreign key kegiatan ID, dan reference nama tabel kegiatan dengan nama kolomnya kegiatan ID. Query membuat foreign key tabel item pinjaman dengan barang. Alter tabel, nama tabel yang menjadi foreign key-nya adalah item pinjaman, add content barang, content nama kolomnya barang ID, foreign key nama kolom barang ID, reference nama tabel yang ada barang, dan nama kolom yang adalah barang ID. Kemudian tabel item pinjaman dengan pengembalian. Alter tabel item pinjaman, nama tabelnya adalah constant, nama kolom ID, foreign key nama kolomnya pengembalian bulan ID dengan reference nama tabel pengembalian dengan nama kolomnya pengembalian ID. Kemudian yang soal yang kedua adalah mengisi data minimal 3 dengan cara insert into nama tabelnya, itu dia kurung nama kolom yang mau diisi, itu ini insert into jenis barang nama tabelnya dengan nama kolom diisi adalah nama jenis dan keterangan, sehingga tinggal kita tambahkan valuenya laptop dan HP, mouse, wireless, keyboard dan wireless, kerjakan akan seperti ini. Nah, sini jenis barang ID,
tidak perlu diisi karena di sini sudah ada, karena di sini sudah primary key, jadi sudah otomatis terisi. Dan mengisi pada tabel barang sama seperti sebelumnya, insert nama tabelnya, terus kemudian nama-nama kolomnya isi, dan tinggal masukkan value-nya, masukkan sehingga jadilah seperti ini. Kemudian isi data pada tabel lab sama seperti sebelumnya, insert into nama labnya dengan nama kolom yang mau diisi, kemudian values-nya, nama yang ya nama isinya kita isi dengan lab yang level 1, dia jelaskan akan jadi seperti ini. Kemudian pada tabel dosen, insert into nama tabelnya dengan kurung nama kolomnya, kemudian kita isi nama dengan nip, nama dengan nip, dia jelas seperti ini. Dan pada tabel kepala lab, sebenarnya di sini adalah nama tabelnya dan di sini adalah kolom yang diisi, dan halunya adalah isi yang ingin kita isi dalam kolom itu. Kita tulis saja, dia jadilah seperti yang kita gambar. Dan mengisi pada UKM selanjutnya, insert into UKM, tabelnya UKM dengan nama kolomnya ini. Tinggal kita isi nama UKM-nya dan keterangannya, nama UKM dan keterangannya, sehingga jadi seperti ini. Kemudian query mengisi data pada tabel kegiatan. Ya, insert into nama tabelnya, kemudian nama kolom yang ingin diisi, kemudian values-nya kita isi sesuai yang kita inginkan, sebagai pertemuan, nama kegiatannya, keterangan, tanggal mulai dan tanggal selesainya, kita isi juga. Kemudian isi pada data tabel Aslab, insert into nama tabelnya dengan nama kolomnya, dan values-nya kita isi name, nama, dan nomor HP. Mau jadilah seperti ini. Dan query mengisi data pada tabel pinjaman, insert into pinjaman, nama tabelnya, kemudian tanggal pengajuan. Nah, di sini yang juga turun nama kolomnya, tanggal pengajuan, tanggal keluar barang. Ya, values-nya tinggal kita isi tanggal pengajuannya, tanggal persetujuannya, dan tanggal keluar barangnya. Dan kita isi semuanya, ya jelas seperti ini jika dijalankan. Dan query mengisi data pada tabel pengajuan, insert itu pengembalian, nama tabelnya pengembalian dengan yang ingin diisi adalah tanggal pengembalian, kolom tanggal pengembalian. Ya, values-nya adalah 2021 nomor 3 dan 19, tinggal isi tanggalnya saja. Jadi seperti ini. Dan mengisi data pada item peminjaman, insert itu item peminjaman dengan nama tabelnya item peminjaman dengan nama kolomnya yang diisi satu kembali dengan seri dan ID, barang-barang ID. Values-nya tinggal kita isi saja, sebagai barang saat keluar dan saat kembali, dan nomor serinya, kemudian ya ID, barang-barang ID, di atasnya juga tinggal kita isi sesuai. Nah, kemudian soal nomor 3 adalah query memperkomunikasi primary key dan holding key data tabel dan barang dengan pinjaman. Di sini tinggal menuliskan query ke tabel item peminjaman, primary key, nomor seri, dengan ID dan di sini. Kemudian nama kolomnya nomor seri dan parsel 20, terus barang ini pinjaman ID, datanya nomor serial, pinjaman barang ID, datanya semua serial, referensi barang, kondisi bangsat keluar, datanya teks, betul, tidak boleh dikosongin, kondisi bangsat kembali, datanya teks, barang-barang ID, datanya small serial, betul, tidak boleh dikosongin. Kemudian pengembalian dan datanya small serial dengan betul, tidak boleh dikosongin. Kemudian nama kolom berikutnya foreign key, nama kolom foreign key-nya dan reference dari nama tabel berikutnya dengan kurung kolom dari berikutnya. Dan ini juga contain nama kolom berikutnya, kemudian foreign key, nama kolom foreign key-nya dan reference dari nama tabel berikutnya dan barang ID. Ini kolom nama kolom berikutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.